Selamat siang Ibu Apoteker dan Kakak Sifah. Iya. Saya Dinda Aulia. Bersama anggota kelompok saya ada Anggita sama Zahwa. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Sebelumnya kita mau menanyakan identitas ibunya dulu. Boleh diperkenalkan? Ya, saya Feni sebagai apoteker pendamping di Klinik Abdul Karim Medical Center. Halo, perkenalkan nama saya Siva Nura Gistiani, saya TTK dari farmasi. Selanjutnya saya akan mewawancarai tentang cara pemesanan obat dari klinik ke PBF. Bagaimana cara klinik memesan obat ke PBF dan siapa yang melakukan pemesanan obat? Pemesanan obat itu biasanya kita melalui surat pesanan dulu, apa saja yang mau dipesan. Sebelumnya sih kita harus defekta dulu. Defekta itu kayak menjumlah stok obat yang sudah mau habis. Nanti kita bakal tulis atau kita list. Nanti kita bakal bikin surat pesanan. Nah, nanti sudah bikin surat pesanannya, kita bakal ngasih tahu ke PBF kalau misalkan kita mau membeli obat tersebut. Untuk pertanyaan keduanya, seberapa sering pemesanan obat dilakukan? Seberapa sering? Paling kita tuh seminggu sekali. Seminggu sekali, berarti kalau sebulan itu 4 kali. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu proses penerimaan obat. Bagaimana proses penerimaan obat dari PBF dan apa aja yang dicek saat obat datang? Saat penerimaan barang obat datang itu, biasanya kita akan mengecek barangnya sama dengan tidak dengan fakturnya, batch-nya, ED-nya, dan jumlahnya itu kita samain dulu. Apakah obatnya sama, jumlahnya sama tidak, terus obatnya rusak apa tidak. Kalau misalkan ada yang rusak, paling kita bakal retur ke PBF-nya. Nanti kalau misalkan sudah semua selesai, dicek satu persatu, betul semuanya, benar, nanti kita bakal tanda tangan di faktur. Tanda tangan penerimaan fakturnya. Biasanya sih ada 5 faktur, nanti kita tanda tangan semuanya dan dicap sesuai cap stempel kita. Untuk media pemesanannya itu lewat apa ya, Kak? Media pemesanannya kita lewat online sih. Kita bakal kayak tadi kalau misalkan kita sudah defekta, nanti kita bikin surat pemesanan, bakal difoto ke orang salesnya. Nanti salesnya bakal yang menyiapkan itu semua. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anggita. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang sistem penyimpanan obat. Pertanyaan pertama, bagaimana cara penyimpanan obat di klinik dan apakah obat disusun berdasarkan jenis tertentu? Iya. Oke, saya bantu jawab ya. Untuk penyimpanan obat kita di sini tuh kita menggunakan FIFO ya, first expired first out. Terus kalau sesuai juga sama suhu, ada yang suhu ruang sama kayak vaksin tuh dia pakainya rantai dingin atau di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Begitu. Terus ada bagian beberapa seperti injek kita di suhu ruangan sih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengecek obat yang kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa? Ya biasanya kan kita ada defekta kan. Di defekta itu kita biasanya dilihat stok obatnya sama expirednya sekalian. Terus habis itu kita ngelis ada list obat ya Mbak. Di situ kurang dari 3 bulan sama lebih dari 3 bulan obat expired itu kita data semuanya. Jadi semuanya jelas kapan yang obat yang mau expired itu biasanya kita keluarkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu sistem pengeluaran obat. Yang pertama, bagaimana proses penyerahan obat kepada pasien dan siapa yang bertugas menyerahkan obat? Biasanya yang menyerahkan obat itu apoteker dan TTK. Karena kan di sini kita cuma ada 2 doang ya, jadi menentukan aja sih kalau misalkan dia lagi masuk ya mungkin dia apotekernya, dan kalau misalkan TTK kan TTK-nya gitu. Apakah semua obat dicatat saat keluar? Ya, obat dicatat saat keluar karena kan kita menggunakan sistem tadi ya, FIFO dan FEVO. Dan kita juga menyiapkan kartu stok per bagian obatnya. Jadi obat keluar kita bakal menuliskan satu persatu nama pasiennya, jumlah obat berapa yang keluar, nanti sediaannya berapa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Zahwa. Baik Kak, aku mau melanjutkan pertanyaannya. Pengendalian stok obat. Bagaimana cara mengontrol stok obatnya? Mengontrol stok obat tuh kayak tadi, karena kan kita mempunyai sistem defekta ya. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu atau enggak hari Senin kita bakal ngecek semuanya nih obatnya, jumlahnya berapa dan ininya berapa. Jadi kita bakal permintaan obat. Jadi sesuai lah pokoknya kalau misalkan kita mempunyai sistem defekta dan pengeluaran FIFO.
Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering dilakukan pengecekan stok dan apa yang dilakukan jika stok obat habis atau berlebih? Pengecekan stok sih Setiap ada resep sih kita selalu mengecekkan stok kan, karena kita tuh stok ibaratnya bukan stok omnam ya, tapi kita selalu nulis setiap hari tuh berapa resep obat yang keluar, berapa obat yang keluar kita tulis, walaupun semisal 1 biji itu tetap kita tulis di kartu stok. Jadi tuh setiap hari jalan. Gitu. setiap hari terkontrol kok berapa obat yang keluar. Misalkan obat yang habis, paling kita bakal konfirmasi ke dokter ya. Kalau misalkan obat ini habis, kita bakal ada ganti obatnya gitu. Mungkin dari generik obatnya habis, paling kita ganti ke yang paten untuk pasien-pasien BPJS. Gitu. Pertanyaan penutup. Yang pertama, apa kendala atau resiko yang paling sering terjadi dalam proses distribusi obat dan bagaimana? Kalau misalkan nih obatnya tidak sesuai dengan yang kita pesan, itu kendalanya. Tapi kita sudah menerima obat itu. Paling kita bakal mengkonfirmasi lagi ke salesnya kalau misalkan obat ini salah. Kita harus meretur obat tersebut dan kita harus mendapatkan obat yang sesuai kita mau. Paling sering sih nomor batch-nya. Iya, paling sering nomor batch dan ED-nya paling keliru dari fakturnya dan sediaan fisiknya itu berbeda. Jadi kita bakal minta retur ke salesnya tersebut atau PBN gitu. Yang kedua, menurut Ibu, apa kelebihan dan kekurangan sistem distribusi obat yang saat ini digunakan, serta apa saran untuk meningkatkan efektivitasnya? Sebenarnya dari pihak PDF-nya juga sih, kalau dianya udah teliti buat ngantar ke kitanya, biasanya kita juga udah fiksasi sih. Kekurangan dan kelebihannya? Kekurangannya paling ya dari kitanya kadang suka kelewat kayak sistem penyimpanannya ada yang kurang, ada yang kosong, paling gitu. Dari kitanya juga sih, kadang dari sales PBF-nya juga. Ya tergantung sih kalau misalkan itu Situasi kondisi. situasi kondisi juga gitu. Baik, terima kasih Ibu dan Kakak atas wawancaranya untuk hari ini dan sudah menyempatkan waktunya. Kami pamit.